1.2 itu sudah mencukupi semua kebutuhan yang kita. Akhirnya Toyota Riznya sudah sampai ke rumah. Alhamdulillah. Alasan kenapa sih kok ambil Toyota Riz yang 1.2 tipe G, ambil yang tipe otomatis? Iya. Kebetulan gini, kita sedang butuh satu kendaraan yang berjenis SUV tetapi yang tidak terlalu besar. Jadi itu kebutuhan kita karena kita kebetulan sudah punya kendaraan yang tiga row ya, 3 baris. Nah, kita butuh kendaraan yang jenisnya SUV tetapi yang 2 seat yang tidak terlalu besar. Itu yang pertama. Yang kedua juga menyesuaikan dengan budget. Nah, jadi artinya mencari kendaraan SUV tapi yang harganya terjangkau gitu ya. Ada beberapa pilihan tapi kita akhirnya memutuskan untuk membeli Toyota Racer, di mana kok kelihatannya dari beberapa iklan, kemudian ketika kita datang ke showroom bentuknya kok bagus, kemudian fitur-fiturnya itu juga cukup lengkap ya, dari dari sisi keselamatan, dari sisi mungkin audio atau yang lainnya itu relatif lengkap. Dan yang lain adalah bahwa variasinya cukup banyak maksudnya. Jadi dari tipe yang terendah sampai tipe yang tertinggi yang Race 1.0 turbo GR ya, DSS ya, itu ada sampai yang terendah. Terus kemudian kenapa kita pilih yang 1.2 CVT? Yang pertama, untuk kebutuhan sekarang kelihatannya lebih mudah untuk menggunakan matic, jadi menghemat kaki kiri. Jadi hanya menggunakan kaki kanan untuk mengendari kendaraan tersebut, sehingga pilihan kita jatuh ke CVT. Nah, kenapa kok 1.2? Ya, kita mikirnya sederhana aja, menyesuaikan antara kebutuhan, kemudian yang kedua dengan dana yang ada. Dengan 1.2 itu sudah mencukupi semua kebutuhan yang kita inginkan ya. Jadi dari sisi matic, kemudian 1.2 itu menurut saya itu CC-nya itu juga sudah cukup lah untuk city car jenis SUV, sehingga harapannya, prediksi saya adalah terkait dengan bahan bakarnya juga efisien ya, efisien. Itu adalah sebagai satu alasan gitu ya. Kemudian dari beberapa referensi kok 1.2 itu di kecepatan rendahnya kok cukup cukup agresif gitu ya. Jadi cukup bagus gitu ya, tidak menimbulkan getaran yang tinggi, karena kan Race kan kita tahu 3 silinder ya. Katanya tipikal 3 silinder itu lebih banyak getarannya, tapi dengan 1.2 itu prediksi saya atau pemikiran saya akan tidak ada masalah di putaran rendah gitu. Jadi buat saya dengan dana yang terjangkau, kemudian mendapatkan mobil dengan fitur yang cukup, kemudian dengan stylish SUV kok sesuatu yang yang luar biasa gitu, yang biasa gitu kan. Kita tahu kan yang lainnya kan ya untuk tipe yang sejenis itu kan ya jauh di atas Mas Adam. Ya. Oh gitu, siap. Nah kemudian selama ngobrol sama Adam, mungkin kenalnya udah lama ya, dari zaman saya mahasiswa. Yeah. Terus kemudian akhirnya saya masuk Toyota, ada menawari Toyota tapi masih belum, waktu beberapa tahun yang lalu. Terus kemudian tiba-tiba ambil, dan kok berjodoh November, dan barangnya itu tidak jelas sebenarnya. Yeah. Untuk kondisi akhir tahun ternyata bersyukur sekarang sudah dapat dan bisa kirim. Selama ini pelayanannya Adam seperti apa?
yang pertama ketika saya pribadi menghubungi Mas Adam terkait dengan mobil Race ini, Toyota Race ini maunya sih akan test drive gitu ya, test drive, karena kebetulan saya juga sudah test drive di sebelah, kemudian mencoba untuk membandingkan dengan yang Toyota Race. Kemudian ternyata untuk test drive-nya unitnya masih keliling Jawa Timur. Nah, kebetulan di lokasi di dealer ada satu unit yang bisa untuk dilihat walaupun tidak bisa digunakan sebagai test drive gitu ya. Nah, dari situ yang lebih menarik lagi adalah ketika saya menanyakan yang terkait dengan harga gitu ya. Jadi harga yang ada di dalam lembar daftar harga, price list ya, kemudian ngobrol-ngobrol seberapa besar potongan diskon yang bisa diberikan. Nah, ternyata menarik diskon yang diberikan oleh Mas Adam yang bisa diusahakan untuk diajukan gitu ya. Terus kemudian saya berpikir bahwa kalau sudah ada satu dalam tanda kutip keberanian untuk menyampaikan diskon itu, saya pikirnya pasti rentangnya tidak akan jauh dari itu, sehingga begitu datang lihat unitnya, kemudian saya langsung memutuskan untuk SPK pada saat itu. Jadi tanggal 23 November itu langsung SPK gitu kan, karena menurut informasi dari Mas Adam juga bahwa unitnya akan langka ya, jadi unitnya akan langka karena banyak peminatnya. Itu yang terkait dengan itu. Kemudian yang berikutnya semuanya kalau di Mas Adam itu terbuka gitu ya. Jadi tentang harga, kemudian perkiraan terkait dengan unitnya datang itu kapan. Kita dijanjikan tanggal 10 itu mungkin sudah lahir di Jakarta, tapi ternyata ada kemunduran. Karena kita memang tidak terburu-buru untuk mendapatkan unit, ya kita fine-fine aja gitu ya. Tapi alhamdulillah tidak menunggu lama ya, 1 bulan ya, itu unitnya sudah datang sesuai dengan ekspektasi. Nah, kemudian yang berikutnya juga ini informasi yang diberikan itu cukup komprehensif ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Seperti misalnya yang saya cukup surprise terkait dengan ya, bonus gitu ya. Ya, saya sebelumnya berpikir bahwa cover job itu tidak termasuk dalam bonus, ternyata cover job sudah masuk di dalam bonus. Kemudian carpet set itu sudah masuk di dalam bonus. Nah, pada pengalaman sebelumnya cover job, cover set, kemudian kaca film itu harus pengadaan sendiri. Ini sudah masuk di dalam bonus ya, sehingga cukup untuk mengurangi pengeluaran yang terkait dengan kaca film, talang air, kemudian carpet set ya, kemudian cover job, kemudian juga anti karat ya, anti karatnya itu sudah masuk di dalam bonus yang diberikan oleh Toyota. Itu yang membuat saya cukup senang dengan pelayanannya Mas Adam terkait dengan pembelian Toyota Race ini. Mudah-mudahan mobil kedua ini nanti berikutnya kalau kita ada rezeki ya, kita berpikirnya 10 tahun sekali mudah-mudahan bisa ganti. Nah, itu nanti anak-anak juga mungkin kalau berkesempatan diberikan kesempatan untuk membeli mobil ya, nanti siapa tahu Mas Adam masih ada di Toyota. Siap. Terima kasih untuk kepercayaan kepada Adam Toyota Auto Dawu Gede Hasanuddin. Semoga mobilnya berkah untuk keluarga, digunakan untuk mobilitas keliling di Kediri ya. Lancar, tidak ada terjadi apa-apa awet. Awet. Ingat Toyota, ingat Adam.